Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di praktikum modul 2 Lab Sistem Produksi Terintegrasi. Jadi sini seperti biasa, kayak kemarin akan sedikit menjelaskan terkait modul 2, bagaimana cara mengerjakannya, dan juga bagaimana cara mengerjakannya untuk di bab 4-nya. Nah, pertama kita kasih pengantar dulu terkait modul 2 yaitu perancangan produk lanjutan. Tujuan praktikumnya ada dua. Praktikum dapat mengembangkan kemampuan estimasi waktu yang diperlukan dalam proses pembuatan suatu produk, kemudian menyusun peta produksi secara tepat, sistematis, dan efisien. Lainnya ada pengembangan produk. Pengembangan produk sendiri merupakan strategi dan proses yang dilakukan perusahaan dalam memperbaiki produk atau memperbanyak penggunaan produk di segmen pasar yang ada, dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Itu. Selanjutnya ada inovasi produk, merupakan sumber pertumbuhan perusahaan karena perubahan-perubahan tersebut berasal dari hasil evaluasi perusahaan terhadap kualitas produk yang dimiliki agar tetap mampu mengikuti perkembangan selera dan kebutuhan konsumen. Kemudian ada pengukuran waktu kerja. Pengukuran waktu kerja adalah pekerjaan mengamati dan mencatat waktu-waktu kerja baik setiap elemen ataupun siklus dengan menggunakan alat-alat yang telah disiapkan. Tujuannya yaitu untuk memperoleh berbagai macam rancangan sistem kerja sehingga dapat diperoleh rancangan kerja yang terbaik. Kemudian ada pengukuran waktu kerja dengan jam henti. Metode pengukuran waktu kerja dengan jam henti dapat diaplikasikan pada pengukuran waktu secara singkat dan berulang atau repetitif terhadap suatu pekerjaan yang sedang berlangsung. Kemudian ada pengukuran jumlah siklus kerja yang harus diukur dan diamati. Konsekuensi yang diperoleh dari aktivitas pengukuran kerja atau sampling bahwa semakin besar jumlah siklus kerja yang diamati, maka semakin besar pula kebenaran akan data waktu yang diperoleh. Semakin kecil tingkat variansi atau perbedaan data, maka semakin kecil pula pengamatan atau pengukuran. Begitupun juga apabila semakin besar variabilitas dari data pengukuran, maka akan menyebabkan jumlah siklus kerja yang diamati semakin besar untuk memperoleh ketelitian yang dihendaki. Ini ada kunci keseragaman data. Nantinya ini di bab 4 akan dihitung semuanya, baik itu ada rata-rata, standar deviasi, batas kendali atas, batas kendali bawah. Ada juga uji kecukupan data, yaitu kita eh, mencari nilai n aksen dengan rumus berikut, di mana n aksen jumlah data teoritis dan sebagainya. Apabila n aksen kurang dari sama dengan n, maka data dianggap cukup. Namun jika n aksen lebih dari n, data dianggap tidak cukup atau kurang dan perlu dilakukan penambahan data. Perhitungan waktu, ada waktu siklus, waktu normal, waktu baku, dan yang terakhir yaitu penyesuaian dan kelonggaran. Penyesuaian waktu performance rating adalah kompilasi dari performansi aktual operator dengan konsep yang sudah terdefinisikan dalam keadaan performansi normal. Pengukuran performansi kerja dapat dilakukan dengan cara antara lain skill and effort rating, speed rating, Westinghouse system, dan synthetic rating. Kedua ada allowance. Allowance biasanya digunakan untuk menyatakan jumlah yang diperbolehkan dari presentasi waktu standar dan ditambahkan dalam waktu tersebut untuk menyelesaikan tugas yang sedang dipelajari. Kelonggaran yang dibutuhkan diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu personal need allowance, fatigue allowance, delay allowance. Kemudian ada peta kerja. Peta kerja sendiri adalah suatu alat yang menggambarkan kegiatan kerja secara sistematis dan jelas. Peta kerja sendiri ada UPC. UPC yaitu merupakan suatu peta yang menggambarkan langkah-langkah proses yang dialami bahan baku mengenai urutan-urutan operasi dan pemeriksaan dari tahap awal sampai menjadi produk jadi atau komponen, dan memuat informasi-informasi yang diperlukan untuk menganalisis lebih lanjut. Untuk informasi-informasi yang diperoleh dari peta OPC sendiri memiliki beberapa manfaat, antara lain mengetahui kebutuhan terhadap mesin dan anggarannya, memperkirakan kebutuhan terhadap bahan baku dengan memperhitungkan efisiensi tiap operasi dan pemeriksaan.
Ketiga, menentukan tata letak pabrik. Keempat, melakukan perbaikan cara kerja yang sedang digunakan. Kelima, melatih cara kerja. Itu FPC sendiri. Selanjutnya ada peta FPC. Peta FPC sendiri digunakan untuk mengamati secara lebih lengkap dan rinci setiap komponen pembentuk suatu produk. Kegunaan peta FPC sendiri antara lain yaitu menganalisis aliran barang atau orang, memperbaiki proses atau metode kerja, mengetahui seluruh rangkaian proses yang dialami suatu bahan hingga komponen akhir. Yang terakhir yaitu mengetahui letak ketidakefisienan yang terjadi sepanjang rangkaian proses. Selanjutnya ada APC. APC sendiri adalah suatu peta kerja yang menggambarkan langkah-langkah proses perakitan yang akan dialami oleh komponen. Pemeriksaan dari awal sampai produk jadi selesai dan juga memuat informasi-informasi yang diperlukan untuk analisa lebih lanjut. Ini ada bahan dan alat. Biasa kalian udah bikin, seharusnya kalian udah bikin produk eventnya dengan bahan tidak seperti ini, tidak harus seperti ini, dan dengan deskripsi umum, prosedur praktikum, dan data yang diperlukan. Selanjutnya aku akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan bab 4-nya. Langsung ke Excel, karena kalian kemarin waktu TM itu udah disuruh mengamati data dengan berbagai operasi. Kita contohkan aja, ini satu contoh untuk membuat pola dengan data pengamatan sebagai berikut. Untuk sigma X, ntar karena sini kita akan uh, melakukan perhitungan uji keseragaman data. Yang pertama yaitu ada rata-rata, standar deviasi, dan KA dan PKD. Kita hitung dulu sigma X-nya yaitu menggunakan rumus sum tablok dari C5 hingga E5. Enter. Itu rata-rata sendiri kita gunakan rumus average. Blok lagi data pengamatannya. Nah, udah mul rata-ratanya yaitu 337,33. Untuk standar deviasinya kita menggunakan rumus STDF ITS karena kita menggunakan sampel data maka STDF-nya pakai S. Kita kurung blok lagi data C5 sampai E5 terkurung. Nah, selanjutnya ada PKA. PKA sendiri dengan rumus yaitu ini sudah jelas X bar plus 3 standar deviasi. Berarti sama dengan rata-rata buka ditambah buka kurung 3 kali standar deviasi enter. Nah, kemudian untuk PKB sendiri rumusnya yaitu X bar min 3 3 kali standar deviasi. Berarti X bar min buka kurung 3 kali standar deviasinya. Nah, ketemu waktu siklus. Sebenarnya ada uji kecukupan data dulu, tapi ini prosesnya cukup panjang. Kita ke waktu siklus dulu. Waktu siklus sendiri sigma X per N. Jadi kita udah menentukan sigma X-nya 1012. Sigma X langsung aja F5 per jumlah datanya yaitu 3. Nah, juga waktu normal. Waktu normal sendiri diperoleh dari waktu siklus kali performance rating. P itu rating performance atau karena performance rating saya ini 0,74, maka waktu siklus per 0,4. Di mana 0,74 nantinya besok akan dijelaskan pada waktu praktikum. Ya, ada waktu baku sendiri yaitu waktu normal kali 100% per 100% min persen allowance. Karena allowance persennya adalah 12,5%, buat saya ini berarti waktu normal dikali buka kurung
100 per 100% dikurangi min persen allowance, berarti karena min persen allowance-nya 12,5, jadi 100 per 7,5. Nah, misalnya ada output standar sendiri diperoleh dari satu sama dengan satu dibagi waktu aku. Nah, ini ya, kalian pengen lewat terusnya, teks. Nah, hero-nya. Ini beberapa rumus. Nah, maaf nggak, untuk waktu normalnya ini dikali ya, kali dikali 0,74. 0,74. Nah, untuk perhitungan waktu dan juga uji keserakaman data udah selesai. Nah, selanjutnya kita mengerjakan yaitu uji kecukupan data, di mana n absen sama dengan k per s dan sebagainya. Kenapa aku buat eh, baris lagi yang ini? Karena di sini kan rumusnya itu tertera n dikali sigma x kuadrat. Jadi kan kita belum membuat sigma x kuadrat ini. Jadi kita hitung dulu tiap-tiap datanya itu kalau dikuadratkan itu berapa. Ini sama dengan tiap datanya itu 49. Kalau kuadrat itu rumusnya pakai fisika ini dikuadratkan dua. Sini aja. Semuanya berlaku nih. Ini dan ini. Dan sam kayak tadi blok. Nah, hasil pengurangan sendiri karena ini kan n dikali x kuadrat sigma x kuadrat min sigma x kuadrat. Jadi rumusnya sama dengan n-nya berapa? N-nya buka turun dua kali dulu, 3 dikali sigma x kuadratnya ini dikali sigma x kuadrat, tutup kurung, min sigma x terus kuadrat. Berarti sigma x, sigma x-nya ini buka kurung, itu tutup kurung, kurung, terus kuadrat. Nah, tutup kurung, kita, nah, ketemu kayak gini. Terus, karena kan ini ada akarnya, kita akarin dulu ini. Sama dengan kalau rumus akar itu pakai S, I, R, P, buka kurung, di hasil pengurangan, tutup kurung, enter. Nah, dapatkan hasil demikian. Oke, selanjutnya langkah yang terakhir yaitu N aksen. Aksen sendiri rumusannya semua ini. K per S-nya itu berapa? K per S-nya itu 2 per 0,05 karena kita memakai tingkat kepercayaan yaitu 95%. Makanya hanya 2 dan S-nya itu 0,05. Dia akan dijelaskan berapa itu lebih detailnya. Rumus yang gimana? Sama dengan kurung dua kali dulu. Terus hasil akarnya, hasil akarnya cek terus dikali 2 2 per 0,05
tutup kurung, dibagi sigma X. Ini sigma X-nya ini ya, tutup kurung lagi. Nah, dikali 15,54. Apa rumusnya? Ya, ini rumusnya udah tertera, jadi kalian bisa melihat lagi atau mengevaluasi kalau saya kurang jelas kalau menjelaskan. Terus ada lagi itu gimana kalian buat peta kontrol. Peta kontrol sendiri kalian buatnya di selanjutnya bisa kalian namai peta kontrol. Ini sheet satu bisa kalian namai yaitu perhitungan. Nah, untuk peta kontrol sendiri kalian harus menyiapkan kayak gini kolomnya ada data, ada PKA dan PKB. Dan ini setiap-tiap operasinya yang dibuat peta kontrolnya. Yang pertama membuat pola, kalian copy, terus kalian paste di sini, yaitu menggunakan transpose agar pastenya itu vertikal. Kan kalian tadi kopinya itu horizontal. Itu BK, BKB-nya itu semua sama, karena kan ini satu operasi, yaitu membuat pola. Jadi PKK-nya itu 819, sekian, dan graf, graf dulu, pastenya paste value, biar nggak nggak amburadul, karena kan beda sheet, itu beda formula. Misalnya BKB, copy di sini juga, paste di sini juga. Nah, gimana cara peta kontrolnya itu dibuat? Tinggal blok aja di sini. Blok di sini, kalian pergi ke insert, terus kalian pilih line with marker. Nah, ini kan tampilanku defaultnya kayak gini, tapi nantinya kalau kalian tampilannya kayak gini, tinggal klik kanan, kemudian change chart type, kemudian pilih yang ini ya, yang kayak ini. Nah, udah jadi peta kontrolnya. Untuk tiap-tiap produksinya, operasinya maksudnya. Peta kontrol, pembuatan, pola. Nah, nah jadi. Tuh, kalau kalian kesusahan pakai Excel, boleh kok hitung manual, tapi kan itu pasti membutuhkan waktu yang sangat banyak. Karena kalau perhitungan menggunakan Excel kan tinggal drag, 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 drag aja. Kalau kalian udah punya semua data tiap-tiap operasinya. Selanjutnya, yaitu pembuatan peta operasi. Peta operasi di sini ada yang pertama yaitu peta proses operasi. Nomor untuk nama objeknya bisa kalian namain dengan produk kalian. Untuk nomor petanya 01 untuk ditetapkan oleh kelompok kalian, tanggal dipetakannya kapan. Dan ini salah satu contoh bagaimana proses operasi rak troli. Sini kalian klasifikasikan dulu alas, badan, dan juga ini inovasi ya. Dulu aku inovasi soalnya untuk membuat pola. Sudah membuat pola, ini di operasi pertama dengan waktu 89 detik untuk memotong bahan sesuai bola dengan waktu 220 detik menghaluskan bahan terus detik membuat pola sekian waktunya sekian untuk memotong bahan sesuai pola untuk menghaluskan bahan waktunya sekian untuk pengecatan yaitu T-nya 1350 detik untuk inovasi 900 detik untuk perakitan dan inspeksi yaitu 3.500 ST. Kemudian ada yang terakhir yaitu penyimpanan. Setelah semua itu
diperoleh, nanti kalian akan ringkas di sini dengan sub, yaitu kegiatan jumlah waktu operasinya 9 karena ada 9 operasi di sini terlihat dan pemeriksaannya ada satu, untuk menyimpanannya ada satu dengan total 11 dan total waktunya 7.885. Dan ada FPC, yaitu peta aliran proses. Ini contoh, nanti kalian bikin kayak gini juga boleh. Dan urutan kegiatannya sesuaikan, untuk operasinya ini juga disesuaikan berapa jumlahnya. Karena kan kemarin, karena kan tadi udah buat operasinya berapa, tinggal salin aja ke sini dengan waktunya sekian dan totalnya sekian. Untuk memilih bahan baku, kalian buat sesuai lambangnya. Kalau operasi ya tinggal lambang operasi. Kalau pembuatan pola itu di mana, kalau menghaluskan di mana, pengecatan di mana, inovasi di mana. Terus tiap-tiap lambangnya itu kalian hubungkan dengan garis. Contohnya mungkin bisa kalian sikat kayak gini. Ini boleh kayak gini, kalian buat kayak gini juga boleh. Tapi kalau kalian nggak buat kayak gini, nilai plus. Untuk analisa dan tindakan tidak usah karena kan kalian nggak ya apa di mana. Ini kan buat proses yang lebih massa atau prosesnya produksinya itu produksi massa. Selesai. Selanjutnya ada peta proses kerakitan. Ini ada rak troker sama tadi, keranjang dan laci, ada badan rak dan alas. Untuk prosesnya ada satu, yaitu pemasangan badan, meja, dan rak. Pemeriksaannya juga ada satu, yaitu A2. Untuk penyimpanannya ada satu dengan total yaitu 3, dengan waktu totalnya 7.883. Oh iya, ini lampiran ini tadi, maaf kelewatan karena ini tadi adalah bagaimana kalian menentukan performance ratingnya di sini. Nah, performance rating ini kan 0,74. Ini diperoleh dari perhitungan faktor-faktor keterampilan, usaha, kondisi kerja, dan konsistensi. Jadi ini nanti akan menjadi acuan buat kalian untuk menentukan berapa performance rating kelompok kalian masing-masing. Sekian dari saya untuk penjelasan bab 4-nya. Jangan lupa kalian pelan-pelan dulu bacanya ini sampai sini. Kalau masih nggak paham, boleh ditanyakan secara langsung ke slide masing-masing. Nanti pada waktu saat praktikum maupun selesai praktikum, kalau kalian masih bingung, bisa ditanyakan. Kalau asistensi, mohon ditanyakan dengan jelas agar tidak mengulang terus. Semoga kalian paham atas penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di praktikum besok Senin, Selasa, dan Rabu. Selamat menikmati hari-hari dan sampai jumpa.